Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang difraksi bagian yang kedua. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 7 beranggotakan Andini Dwi Yulivia, Hayatul Koryati, Marelda Tania, Mutia Saldi, Novia Rahmah, Dian Sranida Sopang, dan Debbie Lovelia Esa. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita. Yang pertama, apa itu difraksi? Nah, difraksi ini adalah pembolokan arah rambat gelombang yang melalui suatu celah penghalang kecil. Gelombang cahaya yang melalui celah akan membentuk bayangan geometris pada layar, tetapi celah diperkecil, maka bagian terang akan melebar ke daerah bayangan. Efek dari difraksi kecil sehingga perlu diperhatikan karena sumber cahaya memiliki daerah yang luas. Apa sih bedanya dengan interferensi? Nah, pada interferensi, distribusi intensitas untuk maksimum sama besar, tetapi pada difraksi, distribusi intensitas tidak sama. Artinya, makin jauh makin kecil intensitasnya. Selanjutnya, difraksi celah ganda. Nah, difraksi celah ganda ini apabila terdapat dua celah atau lebih, pola intensitas pada layar yang jauh merupakan suatu gabungan pola difraksi celah tunggal dan pola interferensi celah majemuk. Digunakan penghalang bercelah ganda sehingga dihasilkan 4 gelombang baru, karena setiap satu celah menghasilkan 2 gelombang baru. Keempat gelombang tersebut akan berinterferensi menghasilkan pola gelap terang pada layar pengamatan, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelah. Nah, difraksi celah ganda ini dapat dirumuskan dengan D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D merupakan lebar celah, N merupakan ordenya, dan lambda merupakan panjang gelombang. Atau dapat juga dirumuskan dengan D dikali P per L sama dengan N dikali lambda, di mana D merupakan jarak antara kedua celah, P jarak antara dari terang pusat ke terang ke N merupakan ordenya, dan lambda merupakan panjang gelombang. Selanjutnya, difraksi kisi. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Kisi-kisi dapat dibuat dengan menggunakan sebuah ujung intan untuk menggoreskan banyak alur yang berjarak sama atau presisi tinggi pada sebuah kaca atau permukaan logam. Jika sebercas cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan garis gelap secara bergantian. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda, karena semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, semakin tajam pola difraksi yang dihasilkan pada layar. Berikut ini merupakan skema pada difraksi kisi. Bila banyaknya garis atau celah persatuan panjang, misalnya cm adalah N, maka tetapan kisi D adalah D sama dengan 1 per N. Bila cahaya dilewatkan pada kisi dan diarahkan ke layar, maka pada layar akan terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, garis terang maksimum bila D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana rentang N-nya adalah 0, 1, dan 2. Yang kedua, garis gelap minimum bila D sin theta sama dengan N dikurang setengah dikali lambda, di mana rentang N-nya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, contoh soal. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer tegak lurus pada kisi difraksi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap cm,
sudut defisiasi sinar 300, maka banyak garis terang pada layar adalah. Pembahasannya, dari soal diketahui theta sama dengan 30 derajat, lambda sama dengan 500 nanometer, disederhanakan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. N sama dengan 400 garis per sentimeter atau 4 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Pertama, tentukan hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah. D sama dengan 1 per N. D sama dengan 1 per 4 dikali 10 pangkat min 4 meter. Lalu, kita bisa dapatkan ORDN-nya. D kali sin theta sama dengan N dikali lambda. 1 per 4 dikali 10 pangkat 4 dikali sin 30 sama dengan N dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Didapatkan N-nya adalah 25. Jadi banyak garis terang pada layar adalah 25 pada bagian atas, 25 pada bagian bawah, dan 1 pada pusatnya di tengah. Sehingga total banyak garis terang yang terbentuk adalah N sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 1 sama dengan 51. Selanjutnya difraksi sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari atom yang dilewati. Selanjutnya menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Kemampuan sinar X menempuh bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Selanjutnya difraksi sinar X. Metode difraksi sinar X atau X-ray diffraction atau XRD adalah salah satu cara untuk mempelajari keteraturan atom atau molekul dalam suatu struktur tertentu. Jika struktur atom atau molekul tertata secara teratur membentuk kisi, maka radiasi elektromagnetik pada kondisi eksperimen tertentu akan mengalami penguatan. Pengetahuan tentang kondisi eksperimen itu dapat memberikan informasi yang sangat berharga tentang penataan atom atau molekul dalam suatu struktur. Difraksi sinar X ini digunakan untuk beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pengukuran jarak rata-rata antara lapisan atau baris atom. Yang kedua, penentuan kristal tunggal. Yang ketiga, penentuan struktur kristal dari material yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, mengukur bentuk, ukuran, dan tegangan dalam dari kristal kecil. Sinar X dapat terbentuk bila mana suatu logam sasaran ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Dalam eksperimen digunakan sinar X yang monokromatis. Kristal akan memberikan hamburan yang kuat jika arah bidang kristal terdapat berkas sinar X atau sudut theta memenuhi persamaan Bragg, seperti ditunjukkan dalam persamaan berikut. 2D sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana D merupakan jarak antar bidang dalam kristal, theta merupakan sudut defisiasi, N merupakan ORD,
dan lambda merupakan panjang gelombang. Berikut ini merupakan gambar hamburan sinar X pada kristal. Pada umumnya, bahan polimer bersifat semikristalin, yang berarti memiliki bagian amorf maupun bagian kristalin. Baik bagian amorf maupun bagian kristalin dapat menunjukkan intensitas hamburan yang spesifik seperti ditunjukkan pada gambar. Berikut ini merupakan gambar difraksi polimer semikristalin. Penentuan derajat kristalin dengan difraksi sinar X dapat dilakukan atas dasar asumsi bahwa daerah kristalin dan amorf terdapat dalam substansi yang sama dan memberikan kekuatan hamburan yang ekuivalen. Derajat kristalin atau XC ditentukan menggunakan persamaan berikut. Derajat kristalin sama dengan luas daerah kristalin dibagi dengan luas daerah dikali kristalin ditambah amorf dikali 100%. Pola difraksi aluminium diperoleh dengan menggunakan sinar X dengan panjang gelombang atau lambda sama dengan 0,709. Difraksi Bragg orde kedua dari muka-muka yang sejajar dalam sel satuan kubik teramati pada sudut 2 theta sama dengan 20,2 derajat. Hitunglah parameter QCD. Nah, penyelesaiannya dari persyaratan Bragg untuk N sama dengan 2 dipakai rumus N dikali lambda sama dengan 2 dikali D dikali sin theta. 2 dikali lambda sama dengan 2 dikali D dikali sin theta. Jarak antara bidang-bidang yaitu parameter QC adalah dapat dicari dengan rumus D sama dengan lambda per sin theta. Dimasukkan D sama dengan 0,709 per sin 10,0 derajat. Didapatkan D sama dengan 4,04. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.